Halo Bradku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul God of Gamblers 3 Back to Shanghai ini menceritakan murid dewa judi bernama Chow yang secara tak sengaja berteleportasi ke masa lalu. Di sana dia harus berjuang untuk bisa kembali ke masa sekarang. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Setelah kekalahannya bermain poker beberapa waktu yang lalu dari murid dewa judi bernama Chow, Taikun atau si mata elang kembali ke perguruannya untuk meminta bantuan saudara-saudaranya. Dia berencana balas dendam kepada Chow dengan bantuan dari saudara seperguruannya yang juga memiliki kekuatan supranatural. Sementara itu, Pamantat mengadakan konferensi pers untuk memperkenalkan Chow sebagai murid dewa judi yang bergelar malaikat judi. Malam harinya, Pamantat menceritakan tentang kakek Chow yang bernama Chow Taifuk. Taifuk berteman dekat dengan seorang pengusaha terkenal Shanghai bernama Ding Lik. Setelah mendengar kisah kakeknya, Chow mengambil sebuah buku tentang seorang dewa judi di masa lalu yang berasal dari Prancis. Di buku itu, dewa judi Prancis berhasil dikalahkan oleh seorang penjudi misterius yang bergelar Wu Aryu. Saat sedang bersantai di halaman rumahnya, Chow merasakan kalau ada hal yang aneh di tempat itu. Tak lama kemudian, muncullah beberapa orang wanita seksi yang datang ke sana menghampiri Chow dan Pamantat. Ternyata wanita-wanita itu adalah saudara seperguruan Taikun. Tapi karena Chow dan Pamantat telah terhipnotis, mereka tak menyadari kalau wanita-wanita itu adalah saudara seperguruan Taikun. Ketika saudara Taikun akan menembak Chow, tiba-tiba Lung Wu datang ke sana dan menyelamatkan mereka. Setelah mengalahkan sebagian besar saudara Taikun, Lung Wu menghampiri Pamantat dan berkata kalau dewa judi ingin berbicara melalui telepon dengan Chow. Sementara, Chow saat ini berhadapan dengan Taikun yang ingin balas dendam. Dengan bantuan dari saudara-saudaranya, Taikun bisa membuat Chow kewalahan. Adu kekuatan supranatural pun tak bisa dihindari. Bahkan, Pamantat yang jaraknya cukup jauh tersedot oleh adu kekuatan itu. Benturan kekuatan itu juga mengakibatkan portal ruang dan waktu terbuka, sehingga membawa Chow dan yang lainnya tersedot ke dimensi lain. Chow terjatuh di suatu tempat yang belum diketahui. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Lung Wu yang menanyakan keberadaannya saat ini. Setelah menerima telepon, Chow bertemu dengan wanita cantik yang sedang bermain dengan kudanya. Tapi ketika Chow menyapanya, wanita itu langsung pergi meninggalkan Chow. Beberapa waktu kemudian, Chow melihat Pamantat yang hendak gantung diri. Mengetahui hal itu, Chow dengan sigap langsung menyelamatkannya. Ternyata yang Chow selamatkan bukanlah Pamantat, melainkan kakeknya yang bernama Chow Taifuk. Chow pun akhirnya menyadari kalau dirinya terlempar ke masa lalu di kota Shanghai tahun 37. Chow kemudian mencoba untuk menelpon Lung Wu, tapi sayangnya sinyal telepon itu mengalami gangguan. Chow lantas pergi ke kota untuk memastikan kalau dia benar-benar telah pergi ke masa lalu. Sayangnya, di sana dia terjebak oleh pertempuran dua geng yang sedang berselisih, yaitu geng merah dan geng hitam. Karena Chow sedang menggunakan baju warna merah,
dia akhirnya dikejar oleh geng hitam karena disangka bagian dari geng merah. Taipuk dan Chow kemudian berganti baju menggunakan baju hitam. Sialnya dia malah bertemu dengan geng merah yang hendak balas dendam kepada geng hitam. Alhasil, Chow dan Taipuk jadi bulan-bulanan dari geng merah. Saat Chow sedang terdesak, dia menyadari kalau pukulan maut miliknya akan berfungsi apabila korban terhalangi oleh benda atau orang lain. Chow lalu bertarung dengan ketua geng merah. Setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, pada suatu kesempatan Chow bisa mengalahkan ketua geng merah sampai tewas. Tak lama kemudian, datang sekelompok orang yang langsung menembaki geng merah dengan senapan. Kelompok itu adalah geng Dinglik yang hendak balas dendam atas kematian adik Dinglik. Mengetahui kalau musuhnya telah terbunuh oleh Chow, Dinglik lantas menghampiri Chow dan berterima kasih karena telah membalaskan kematian adiknya. Sebagai rasa terima kasih, Dinglik akan mengabulkan 3 permintaan dari Chow. Tapi Chow hanya meminta 1 permintaan kepada Dinglik, yaitu ingin kembali ke tahun 91. Chow lalu menunjukkan barang-barang miliknya yang hanya diproduksi di masa depan. Dia juga mencoba menelepon Lung Wu untuk membuktikan kalau dirinya benar-benar dari masa depan. Tapi sayangnya, telepon miliknya tak bisa menghubungi Lung Wu karena gangguan sinyal. Walaupun Dinglik tak mempercayai keterangan dari Chow, dia tetap mengajak Chow untuk bergabung dengan geng miliknya. Di pemakaman adik Dinglik, Chow bertemu dengan gadis yang dia jumpai beberapa hari yang lalu. Gadis itu bernama Yusan, pacar Dinglik yang juga anak seorang wali kota. Dinglik kemudian memperkenalkan Yusan kepada Chow. Saat Chow mengatakan kalau mereka pernah bertemu di tepi sungai beberapa hari yang lalu, Yusan tampak kebingungan dan berkata kalau dirinya tak merasa pernah bertemu dengan Chow. Tak lama kemudian, Wong Kam yang merupakan saudara angkat dari ketua geng merah datang ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa. Wong Kam juga mengajak Dinglik untuk bekerja sama agar bisa menguasai kota Shanghai. Dinglik yang mengetahui kelicikan dari Wong Kam menolak mentah-mentah ajakan itu. Belum lagi, Dinglik mengetahui kalau Wong Kam berkhianat kepada negaranya karena mau bekerja sama dengan tentara Jepang. Setelah mendapat penolakan dari Dinglik, Wong Kam memutuskan untuk pergi dari tempat itu sambil memberikan sebuah kode. Dan kemudian ketika Dinglik akan mengambil senapan yang berada di balik batu, dia terkepung oleh anak buah dari Wong Kam. Chow yang mengetahui kalau nyawa Dinglik sedang terancam, lalu menggunakan ilmunya agar anak buah Wong Kam tak bisa melihat Dinglik. Kesempatan itu digunakan Dinglik untuk menembaki semua anak buah Wong Kam yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Dinglik mengadakan sebuah pesta di kasino miliknya. Di sana dia melihat kalau Chow memiliki kemampuan tembus pandang. Tak lama kemudian, Wong Kam datang ke sana bersama seorang jenderal dari Jepang yang kita sebut saja namanya Miyabi. Miyabi lantas mengajak Dinglik untuk bertaruh dalam permainan dadu. Dengan bantuan Taikun yang kini bekerja untuk Wong Kam, Miyabi dengan mudah dapat menebak jumlah dadu yang dikocok. Tak ingin dirinya terus-terusan kalah, Dinglik memerintahkan anak buahnya untuk membangunkan Chow yang tengah mabuk berat. Tapi karena Chow tak kunjung bangun, Taipuk meminta bantuan Yusan untuk membangunkannya. Mengetahui kalau Taikun masih hidup, Chow lalu mengajaknya untuk berbicara. Chow meminta Taikun untuk menyatukan kekuatan agar bisa kembali ke tahun 91.
Tapi Taikun menolaknya karena dia sudah betah tinggal di sini. Karena permintaannya ditolak, Chow tak akan membiarkan Taikun menang dalam pertandingan itu. Dia lalu mendatangi meja taruhan dan mulai mengocok dadu. Ketika dadu selesai dikocok, Taikun tak bisa melihat angka dadu itu karena salah satu dadu terhalang oleh dadu lainnya. Dia pun lantas mengatakan kepada Miyabi kalau kemungkinan dadu itu berangka besar. Tapi setelah Chow membuka dadu itu, ternyata ketiga dadu itu bernilai kecil. Miyabi yang mempertaruhkan semua uangnya dalam permainan itu akhirnya mengakui kekalahannya. Sebelum pergi, Miyabi berkata kepada Dinglik kalau dia akan kembali lagi dalam 10 hari ke depan untuk bermain kartu. Jika Dinglik memenangkan permainan, maka dengan senang hati Miyabi dan Wongkam akan meninggalkan Shanghai. Tapi jika Dinglik kalah, maka dialah yang harus meninggalkan kota Shanghai. Wali kota akan menjadi saksi dalam pertaruhan tersebut. Setelah permainan dadu selesai, pesta itu kembali berlanjut. Dinglik berjanji kepada Taipuk kalau dirinya akan memberikan modal usaha. Dalam kesempatan itu juga, Dinglik mengumumkan kalau dirinya akan segera bertunangan dengan Yusan. Chow yang telah jatuh cinta dengan Yusan sontak menjadi shock dan seketika itu juga kekuatan supernya menghilang. Chow yang mengalami patah hati jadi bertingkah aneh. Dia sering melamun dan tak mau berbicara kepada siapapun. Khawatir akan keadaan cucunya, Taipuk kemudian berbicara kepada pengawal Yusan yang bernama Sui kalau Chow sedang patah hati karena Yusan akan bertunangan dengan Dingsik. Dia juga mengatakan kalau Chow telah menyukai Yusan sejak pertama kali mereka bertemu di tepi sungai. Mengetahui hal itu, Sui lantas mendapatkan sebuah ide agar membuat Chow merasa lebih baik. Lama. Ternyata yang Chow lihat di tepi sungai bukanlah Yusan, melainkan adik Yusan yang bernama Yumong. Yumong sendiri disembunyikan keberadaannya kepada publik karena dia mengalami gangguan mental hingga tak bisa berbicara dengan normal. Sui berencana untuk mempertemukan Yumong dengan Chow. Ternyata setelah pertemuannya dengan Chow di tepi sungai, Yumong selalu teringat kepada Chow. Dia bahkan melukis wajah Chow di kanvas miliknya. Singkat cerita, Sui mengajak Yumong untuk bertemu dengan Chow. Kegalauan Chow pun bisa terobati saat dirinya berkencan dengan Yumong. Sementara itu, Sui menceritakan kepada Taipuk kalau yang berkencan dengan Chow adalah Yumong, saudara Yusan yang memiliki keterbelakangan mental. Saat pulang berkencan, Chow tampak kaget karena Yusan sudah ada di rumah Dinglik. Dia pun mencoba untuk mengajak Yusan berbicara. Tapi Yusan malah mengabaikan Chow dan meminta agar Chow jangan bersikap berlebihan. Mengetahui hal itu, Taipuk berusaha untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba, telepon milik Chow berbunyi. Chow pun hendak menunjukkan hal itu kepada Dinglik. Tapi karena Dinglik sudah pergi, dia lantas mengangkat telepon itu. Chow mengatakan kepada Lungwu kalau dirinya sedang berada di Shanghai di tahun 37. Dia meminta Lungwu untuk mencari orang-orang berkekuatan khusus agar dirinya bisa kembali ke masa depan. Sementara Yusan yang telah pulang ke rumahnya melihat lukisan Chow yang digambar oleh Yumong. Dia akhirnya menyadari kalau yang ditemui Chow di tepi sungai adalah saudaranya. Setelah itu, Yusan tak sengaja mendengar percakapan ayahnya dengan Miyabi. Ternyata wali kota telah bersekongkol dengan Miyabi untuk menyingkirkan Dinglik. Mereka berencana membunuh Dinglik sehari sebelum acara tunangannya dengan Yusan. Mengetahui hal itu, Yusan berencana untuk memberitahu Dinglik. Tapi dia keburu ketahuan oleh Wongkam. Yusan yang mencoba untuk berontak tak sengaja terlempar dari lantai atas. Yusi!
Karena Yusan telah tewas, Miyabi pun menyuruh Yumong untuk berpura-pura menjadi Yusan. Tak lama kemudian, Dinglik dan Chow datang ke sana untuk menjenguk Yumong yang saat ini berpura-pura menjadi Yusan. Tapi karena Yumong hanya mengenal Chow, dia lantas memeluk Chow hingga membuat Dinglik cemburu dan meninggalkan tempat itu. Setelah Dinglik pergi, wali kota menyuruh Chow pergi ke kasino karena Dinglik ingin menemuinya untuk mendiskusikan sesuatu. Tapi setelah menunggu sekian lama, Dinglik tak kunjung datang juga. Chow dan Taipuk yang merasa curiga lalu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Tapi ternyata hal itu adalah rencana dari Wong Kam yang ingin menyebak Chow. Setelah rencananya berhasil, Wong Kam lalu membunuh wali kota dan menawan Chow serta Taipuk. Pamantat ternyata ditawan oleh Miyabi. Miyabi lantas memerintahkan Chow untuk membunuh Dinglik. Jika Chow menolak tawaran itu, maka dia akan membunuh Pamantat dengan cara yang keji. Miyabi juga mengancam akan membunuh Sui dan Yumong jika Chow menolak tawaran itu. Di sini, Sui mengatakan kalau Yusan telah tewas oleh Wong Kam. Sedangkan yang berada di sampingnya adalah Yumong, saudara Yusan yang memiliki keterbelakangan mental. Karena tak ada pilihan lain, Chow dan Taipuk mendatangi rumah Dinglik untuk membunuhnya. Berbagai usaha telah dicoba oleh Chow dan Taipuk untuk membunuh Dinglik. Hingga pada akhirnya, Chow baru menyadari kalau Dinglik benar-benar tulus membantu Chow. Dinglik bahkan rela membatalkan pertunangannya dengan Yusan agar tak membuat Chow patah hati. Mengetahui hal itu, Chow akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Dinglik. Dia kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Dinglik. Dia juga mengatakan kalau Yusan telah tewas oleh Wong Kam. Pada akhirnya Chow memiliki ide dengan berpura-pura membunuh Dinglik dengan cara membawa sesuatu dari tubuh Dinglik. Chow dan Taipuk lalu membawa gigi palsu yang diakuinya sebagai gigi milik Dinglik. Tapi sayangnya, Wong Kam mengetahui kalau Dinglik masih hidup, sehingga membuat Chow dan Taipuk dijebloskan ke dalam penjara. Singkat cerita, dengan menggunakan kekuatannya, Chow berhasil keluar dari penjara dan membebaskan Yumong dan Sui. Setelah itu, dia harus berjuang untuk melawan anak buah Miyabi. Ketika mereka akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba pasukan Jepang datang ke sana dan mengepung mereka. Untungnya, tak lama kemudian Lung Wu yang telah berhasil membuka portal ruang dan waktu datang ke sana bersama pasukan khusus. Pasukan khusus di bawah komando Lung Wu kemudian membantai pasukan Jepang sampai tak tersisa. Setelah pasukan Jepang kalah, Chow meminta Lung Wu untuk segera membawa Pamantat ke masa depan karena portal waktu akan segera ditutup. Dia juga meminta Lung Wu agar membuka portal waktu 1,5 jam lagi karena dirinya harus membantu Dinglik terlebih dahulu. Sementara itu, karena Chow tak kunjung tiba, Dinglik memutuskan untuk memainkan taruhannya tanpa bantuan Chow. Untungnya, tak berselang lama Chow datang ke sana bersama Yumong. Ternyata lawan Chow kali ini bukanlah Taikun, melainkan seorang pria asal Prancis bergelar Dewa Judi yang memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada Taikun. Singkat cerita, Chow dan Dewa Judi mulai bermain dengan mempertaruhkan semua uang yang mereka punya. Saat semua kartu telah dibagikan, ternyata Chow dan Dewa Judi sama-sama memiliki kartu tuper, as, dan raja. Mereka pun menggunakan kekuatannya untuk merubah kartu terakhir menjadi Queen Scope.
Tapi karena kartu yang mereka rubah sama, mereka harus bekerja keras hingga kekuatan Chow dan Dewa Judi terkuras habis. Pada permainan kali ini, Chow dan Dewa Judi sepakat untuk membagi rata hasil taruhan. Pertandingan kedua dimulai dengan normal tanpa kekuatan super. Di tengah permainan, Chow meminta taruhannya ditambah, di mana dia meminta kepala Wongkam jika dia memenangkan pertandingan. Dia juga meminta seluruh nyawa keluarga Wongkam dan Miyabi dalam permainan itu. Miyabi yang merasa yakin kalau Dewa Judi akan memenangkan pertandingan, lantas menyetujui syarat itu. Dia lalu meminta Tycoon untuk merubah kartu milik Chow. Mengetahui kalau kartunya telah dirubah, Chow menjadi frustasi karena dia sudah tak mampu lagi untuk merubah kartu miliknya. 咁衫俾我捽到個對面啊！人哋呢條花，冇。 Chow kemudian mengingat kalau dari buku yang dibacanya di masa depan, Dewa Judi hanya bisa dikalahkan oleh seseorang dengan panggilan Who Are You. Dia lantas menanyakan keberadaan dari Who Are You kepada Dinglik. Ternyata Who Are You adalah panggilan Taipu kepada Chow. Setelah mengetahui kalau dirinya adalah Who Are You yang dimaksud, Chow pun dengan pedenya membuka kartunya yang hanya mendapatkan 2 pair. Saat kartu Dewa Judi dibuka, ternyata dia hanya mendapatkan kartu Haikar. Sontak hal itu membuat Miyabi terkejut karena taruhannya adalah nyawa dia dan keluarganya. Ternyata kartu Dewa Judi telah dirubah kembali oleh Tycoon yang merasa terhina atas perlakuan dari Miyabi. Tycoon lalu menghajar Miyabi sampai babak belur. Sedangkan Wongkam dibunuh oleh Dinglik. Tak lama kemudian portal waktu mulai terbuka. Chow kemudian mengajak Tycoon untuk kembali ke masa depan. Tapi Tycoon menolaknya karena dia merasa betah tinggal di masa itu. Setelah portal terbuka, Chow berencana untuk membawa Yumong ke masa depan. Tapi hal itu segera ditentang oleh Tycoon karena akan membuat Yumong menjadi tua dan mati. Akhirnya dengan terpaksa Chow kembali ke masa depan seorang diri. Beberapa waktu kemudian, Chow yang patah hati karena tak bisa membawa Yumong memutuskan pergi ke Amerika untuk menemui Dewa Judi. Dia berjanji tak akan jatuh cinta lagi. Tapi tiba-tiba seorang gadis cantik bernama Yimong datang ke sana mengendarai sebuah sport car. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul God of Gamblers 3 Back to Shanghai. Film action komedi dari Hong Kong yang tayang di tahun 91. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak semua harapan bisa didapatkan dan tidak semua cinta bisa terbalaskan. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.